Benarkah IKN batal menjadi ibu kota Indonesia? Belakangan ini, media sosial ramai dengan berbagai klaim yang menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah membatalkan status ibu kota Nusantara. Ada juga yang mengatakan bahwa proyek IKN gagal total karena hingga saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Namun, apakah benar demikian? Apakah MK benar-benar membatalkan IKN? Atau justru banyak pihak yang salah memahami isi putusan tersebut? Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap apa sebenarnya isi putusan MK, mengapa Jakarta masih menjadi ibu kota negara saat ini, dan mengapa sebuah keputusan presiden atau kepres menjadi kunci penting dalam proses perpindahan ibu kota. Pastikan Anda menonton sampai akhir ya, agar tidak termakan informasi yang keliru. Dan jangan lupa like dan komen di bawah. Langsung saja, let's go. Isu ini kembali mencuat setelah muncul berbagai pemberitaan dan diskusi yang mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan status IKN. Sebagian orang kemudian menyimpulkan bahwa karena Jakarta masih menjadi ibu kota negara, maka IKN dianggap gagal atau bahkan batal menjadi ibu kota negara. Padahal kesimpulan tersebut tidaklah sepenuhnya tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Nusantara telah ditetapkan sebagai ibu kota negara di masa depan. Namun, terdapat tahapan transisi yang harus dilalui sebelum perpindahan ibu kota berlaku secara penuh. Artinya, keberadaan IKN secara hukum tetap ada dan pembangunan tetap berjalan. Yang menjadi persoalan adalah kapan perpindahan resmi dilakukan. Mari kita luruskan informasi yang beredar. Putusan MK yang sering dikaitkan dengan isu ini pada dasarnya tidak menyatakan bahwa IKN dibatalkan. MK juga tidak menyebut undang-undang IKN. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perpindahan status ibu kota negara harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Di dalam aturan tersebut terdapat mekanisme yang jelas mengenai proses transisi dari Jakarta menuju Nusantara. Dengan kata lain, MK tidak mengatakan IKN akan gagal. MK juga tidak memerintahkan penghentian pembangunan. Yang ditegaskan adalah bahwa proses perpindahan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Inilah
bagian yang seringkali tidak dijelaskan secara utuh dalam berbagai potongan informasi yang beredar di media sosial. Pertanyaan berikutnya adalah, jika IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara, mengapa Jakarta masih berstatus ibu kota? Jawabannya terletak pada masa transisi. Undang-undang mengatur bahwa perpindahan resmi ibu kota negara akan berlaku setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai perpindahan ibu kota negara. Selama Kepres tersebut belum diterbitkan, maka secara administratif dan konstitusional Jakarta masih menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara. Artinya, kondisi saat ini bukanlah tanda bahwa IKN dibatalkan, melainkan proses perpindahan yang memang belum diresmikan secara penuh. Situasi seperti ini sebenarnya lazim terjadi dalam proyek perpindahan ibu kota di berbagai negara. Pembangunan dilakukan terlebih dahulu, fasilitas pemerintahan disiapkan, kemudian perpindahan resmi ditetapkan melalui instrumen hukum yang berlaku. Banyak masyarakat belum memahami peran penting Kepres dalam proses perpindahan ibu kota. Kepres bukan sekedar dokumen administrasi biasa. Kepres menjadi dasar hukum yang menandai dimulainya perpindahan resmi pusat pemerintahan dari Jakarta menuju Nusantara. Setelah Kepres diterbitkan, berbagai lembaga negara dapat melakukan penyesuaian secara resmi, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah, hingga berbagai aspek administrasi negara lainnya. Karena itulah, selama Kepres belum diterbitkan, Jakarta masih menjadi ibu kota negara secara resmi. Bukan karena IKN dibatalkan, tetapi karena tahap hukum perpindahan belum mencapai tahap final.
jika kita melihat perkembangan di lapangan, pembangunan IKN masih terus berlangsung. Berbagai infrastruktur utama telah berdiri. Kawasan inti pusat pemerintahan terus mengalami perkembangan. Jalan, utilitas dasar, kawasan hunian, perkantoran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya juga terus dibangun secara bertahap. Selain itu, aktivitas pemerintahan di IKN juga mulai meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah aparatur dan kegiatan resmi yang diselenggarakan di kawasan tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa proyek IKN masih berjalan dan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, menyimpulkan bahwa IKN batal hanya karena Kepres belum diterbitkan merupakan penyederhanaan yang kurang tepat. Jadi, apakah IKN batal menjadi ibu kota Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Setidaknya hingga saat ini tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang IKN maupun menghapus status Nusantara sebagai calon ibu kota negara. Yang terjadi adalah proses perpindahan resmi masih menunggu tahapan hukum berupa keputusan presiden. Karena itulah Jakarta masih menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara sampai seluruh proses transisi dinyatakan berlaku secara resmi. Bagaimana menurut pendapat Anda semua? Apakah pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Kepres perpindahan ibu kota atau menunggu seluruh kesiapan infrastruktur benar-benar matang? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar ya.
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar kota-kota yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam jalan-jalan.